Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Ke tempat lain. Berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang tidak lama atau singkat tidaklah mudah bagi manusia. Manusia membutuhkan stabilitas. Sebab untuk dapat bekerja dengan baik, manusia membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Jangankan manusia, tumbuhan ataupun binatang jika dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain butuh penyesuaian. Jika proses penyesuaian itu tidak dijalankan dengan baik, maka akan berakibat tumbuhan atau binatang itu stres dan kesulitan untuk beraktivitas, bertumbuh, dan berkembang dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya harus pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Ketika Yesus diminta orang banyak untuk tetap bersama dengan mereka, Yesus mengatakan, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bagi banyak orang, terlalu cepat bagi mereka jika perjumpaan dengan Yesus segera berakhir. Mereka ingin agar Yesus berada sedikit lebih lama dengan mereka. Keinginan itu semakin menjadi sesuatu yang harus disampaikan kepada Yesus, karena mereka sangat merasakan bahwa kehadiran Yesus sungguh-sungguh mengubah dan membawa kebaikan kepada mereka. Mereka ingin lebih dekat dan lebih akrab dengan Yesus. Mereka ingin mendengarkan Yesus lebih banyak dan lebih lama lagi. Tetapi keinginan mereka tidak dikabulkan oleh Yesus. Yesus harus pergi ke kota-kota lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari pihak banyak orang, keinginan ini sungguh mulia. Ingin dekat dan lebih lama dengan Yesus adalah suatu keinginan yang mulia. Keinginan ini tidak muncul begitu saja. Keinginan ini lahir dari harapan orang-orang kecil terhadap Yesus. Mereka bukan kalangan orang-orang terkemuka dari orang-orang Yahudi. Keinginan mereka tulus meskipun belum murni untuk benar-benar menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Tetapi jika kita lihat perjalanan kemuridan Petrus dan teman-temannya, keinginan orang banyak ini merupakan hal yang selalu ada dan terjadi di awal perjalanan kemuridan. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar membutuhkan Yesus. Tetapi apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka memiliki tingkat harapan yang besar kepadanya? Yesus tahu, tetapi sekali lagi, ini soal waktu dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak dapat sama dengan rencana manusia. Dari pihak Yesus, hal itu menjadi hambatan bagi Yesus. Karena kalau tidak, maka kota-kota lain akan tidak terjangkau oleh Yesus sebagai pembawa kabar gembira. Yesus harus menjawabi kebutuhan kota-kota lain. Sikap Yesus ini jelas mau mengatakan bahwa karya pewartaan tidak pernah selesai. Itulah sebabnya, maka sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menugaskan para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Tugas itu kemudian menjadi tugas gereja yang harus dijalankan sampai akhir zaman. Jadi, Yesus menjawab keinginan mereka menurut waktunya, bukan menurut waktunya mereka.
Bagi Yesus, menolak permintaan orang banyak menyadarkan mereka untuk lebih terbuka dan memberi kesempatan kepada orang lain yang juga membutuhkan keselamatan. Dengan tidak terikat pada tempat dan waktu, Yesus menjadi Allah yang bebas menyampaikan karya keselamatan kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, setiap kita tentu membutuhkan waktu dan tempat untuk berjumpa dengan Yesus. Ada pengalaman di mana kita ingin agar pengalaman bahagia bersama Yesus bila perlu berlangsung lama. Tetapi ada pengalaman bahwa perjumpaan dengan Yesus terasa sia-sia. Dan karena itu kita ingin mensegerakan dan menyelesaikannya. Kisah Injil ini menyadarkan kita bahwa Yesus memiliki waktu dan rencana sendiri atas diri kita. Yesus tidak dapat mengikuti waktu dan rencana kita. Maka apa yang harus kita sikapi? Pengalaman bahagia dan tidak bahagia merupakan satu kesatuan dalam pengalaman rohani. Karena itu yang kita buat adalah tetap terbuka terhadap rencana Tuhan atas diri kita. Tugas kita adalah tetap datang dan berjumpa dengan Yesus. Pesan kedua dari Injil hari ini adalah bahwa keinginan kita untuk berjumpa dengan Yesus dalam pengalaman khusus seperti doa dan kegiatan rohani lainnya hendaklah tidak membuat kita menutup mata terhadap kebutuhan orang lain untuk ikut merasakan pengalaman kebersamaan dengan Yesus seperti yang kita alami. Karena itu, apa yang harus kita buat? Yang kita buat adalah membawa sukacita perjumpaan kita dengan Yesus kepada orang-orang lain. Dengan melakukan itu, kita telah membuka isolasi rahmat Tuhan dalam diri kita sendiri. Karena itu, orang lain dilayani dan disentuh oleh pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.